Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Sudah berapa hari saya tidak membuat video, dan sambil menunggu kelasnya akan dibuka jam 10, saya spontan untuk membuat video ini ya. Dan video ini merupakan feed dari Instagram Mang Amsi pagi tadi. Judul besarnya menakar nilai wajar Unilever. Nah, kita akan mulai ya seperti biasa dari kita bisa menentukan nilai wajar itu karena kita sudah memiliki bahan-bahan untuk dianalisis. Nah, yang pertama saya ambil adalah riset-riset dari beberapa sekuritas yang saya dapatkan dari berbagai grup saham ya. Tentunya teman-teman kalau sudah gabung di berbagai grup saham itu sangat mudah untuk mendapatkan riset-riset seperti ini. Ini dari NH Korindo, kemudian juga dari CIMB, CGS CIMB, dan satu lagi dari Samuel Sekuritas. Nah, dari data ini kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi kalau dari data ini kita bisa lihat analis ya. Analis merekomendasikan itu, misalnya di sini ada 35 analis. Mohon maaf. Ada 35 analis. Nah, 19 analis merekomendasikan buy, kemudian 12 hold dan 4 sell. Jadi kalau dilihat dari sini saja Unilever ini masih banyak direkomendasikan untuk dibeli dan ditahan begitu. Kemudian yang kedua, data tentang PE band. PE band ini menarik sebenarnya bagi saya. Kenapa? Karena ini untuk mengukur saham-saham yang dikatakan oleh orang itu sudah kemahalan gitu. Mahal karena mungkin relatif dibandingkan dengan per IHSG, per umumnya saham misalnya di sekitar 10-15 kali. Tentunya itu kurang bijak kalau diterapkan di Unilever yang katakanlah perusahaan yang sudah sustain, yang sudah lama sekali ada di Indonesia, dan juga company-nya profitabilitasnya sangat hebat, itu sangat bagus, terbukti dengan return on equity-nya itu di atas 100% biasanya. Nah, untuk membandingkan price to earning-nya mungkin lebih bijak kalau kita bandingkan dengan PE dari saham ini sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dari riset analis misalnya saya ambil dari Samuel Sekuritas, kita bisa dapatkan bahwa rata-rata PE dari Unilever dalam 5 tahun terakhir itu ada di 45 kali, 44 kali ya, berbeda setiap sekuritas memberikannya, tapi setidaknya di atas 40 kali itu rata-ratanya. Dan kalau kita kaji lagi ada standar deviasi, misalnya standar deviasi 1 ke bawah ini, yang ke atasnya ini gitu. Kemudian untuk gambar berikutnya juga sama dengan PE band ini, rata-rata kita lihat minnya atau rata-ratanya itu ada di sekitar 45 ya. Kalau di sini mungkin lebih, bahkan ada di sekitar 47 gitu. Kemudian juga yang ini Dynamic Forward PE band dari NH Korindo, kalau yang ini dari CGS CIMB Research ya, dan juga Bloomberg pastinya. Nah, ini lebih spesifik dari NH Korindo ini, rata-ratanya di 44 kali kan, 43,9 kali. Ini yang terbaru sampai Februari 2021. Dan kita lihat secara grafik pun Unilever sedang di bawah rata-rata PE dalam 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Ini kalau ini 3 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, kemudian yang saya bandingkan adalah laju atau kenaikan dari laba bersih Unilever ini sendiri. Kita lihat 5 tahun terakhir itu kita ambil 2020 min 5 itu 2015. Dari 2015 sebenarnya mengalami kenaikan ya, lumayan, tapi sejak 2018 itu justru turun. Teman-teman boleh cek di sini. Jadi dari 5 triliun di 2015 menjadi 9 triliun di 2018. Tapi dari sana justru terus turun, 7,4 kemudian 7,16 begitu ya. Nah, kalau saya hitung ternyata 5 tahunan itu CAGR-nya memang minim, 4,12% rata-rata pertumbuhan labanya. 3 tahun malah lebih kurang bagus lagi, di sekitar 0,76% atau di bawah 1%. Nah, kalau diasumsikan misalnya laba bersih 2021 forecast atau prediksinya ini kalau 4,12%, maka kemungkinan ada di 7,45 triliun. Kalau hanya 0,76% naiknya, ini yang paling minimal itu 7,21 triliun. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata laba bersih atau proyeksi laba bersih di tahun 2021, kita bagikan dengan jumlah saham beredar, maka kita akan dapatkan earning per share atau laba bersih per sahamnya itu
196 dan 189 dengan asumsi pertumbuhan tadi. Nah, kalau kita ambil rata-rata min tadi 44 kali atau 43,9, maka didapat saham Unilever ini harganya 8.583 dan 8.306. Ini adalah rata-rata harga yang kita dapatkan dengan mengalikannya dengan PI 3 tahun terakhir, rata-ratanya di 43,9 kali berdasarkan riset yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi, nah teman-teman bisa dapatkan ini dari riset. Nah, kalau kita misalnya diasumsikan bahwa sekarang harganya 6.725 per Jumat kemarin dan nilai wajahnya 8.300-an, maka potensial upside-nya itu ada sekitar 23 sampai 28%, 24 sampai 28%. Dan ini lebih rata-rata per tahun gitu ya, rata-rata per tahunnya. Jadi untuk target setahun ke depan itu sekitar 8.300-an, dan di harga sekarang tentunya ya masih diskon. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Mang, ini Unilever ini sudah mahal nih, udah 40 kali lebih PI-nya," ya bandingkanlah dengan Unilever itu sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dibandingkan dengan Indofood, dengan misalnya ICBP mungkin berbeda, mungkin Unilever lebih mahal, dan secara industri pun berbeda sebenarnya. Indofood itu lebih ke food and beverage, kalau ini lebih ke household dan kosmetik gitu. Kalau mau membandingkan Unilever, bandingkanlah dengan TCID, dengan Emrat, dengan MBTO ya, dengan Kino mungkin yang paling dekat secara harga atau secara ini dengan Kino ya. Nah, ini disclaimer teman-teman, jadi bukan berarti nilainya akan sekian atau harganya akan ke 8.000 itu, tapi ini berdasarkan riset yang kita buat secara sederhana dengan membandingkan antara laba bersih hari ini dengan prediksi laba bersih di setahun ke depan, kemudian dikalikan dengan wajar atau rata-rata PI dalam 3-5 tahun terakhir. Sekali lagi disclaimer, teman-teman boleh bandingkan lagi dengan analisis lain. Dan ini bukan legitimasi kenapa saya beli Unilever ya, tapi kalau saya beli pasti ada alasannya, dan alasan saya, meskipun orang kadang kenapa sih emang beli saham yang lagi turun ya, ini kan buat invest gitu. Kalau turun bukannya diskon. Nah, gitu. Beda cerita kalau dengan trading. Trading mungkin sudah cut loss untuk di Unilever ya. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan membantu buat teman-teman, dan tetap belajar, karena hanya dengan belajar kita akan tetap mendapatkan sesuatu ya. Keep learning, then remove L, then will be earning, gitu katanya ya. Selalu saya belajar, karena dengan belajar terus kita akan mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham.